Dan majlis ini menjadi majlis pencerahan dan menambah wawahan wacana pengetahuan bagaimana seyogyanya ideal bersikap seorang mukmin sesuai dengan sirah nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan bersalah sama-sama dengan maksud dan tujuan kita mengharap ridho dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ridha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Tema kita pada saat ini adalah bagaimana sikap dan perilaku, perhatian dan uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pelayanan kepada umat. Kadangkala Nabi mengedukasi para sahabat bersifat teori yang disebut dengan hadis. Kadang-kadang Nabi mengajarkan, mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada para sahabat dengan sikap. Justru dengan sikap ini lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna dan gampang diduplikasi. Di dalam metode pendidikan disebut dengan metode persuasif. Bagaimana kita mencontohkan tanpa banyak retorika kata. Dengan demikian visual lebih didapat oleh orang yang melihat dan menyaksikan tanpa harus banyak kata-kata, tanpa harus kita keluar tenaga. Justru simple dengan kita mencontohkan dan seseorang melakukan tanpa harus kata-kata, secara tidak langsung memberikan sebuah pemahaman. Manakah kadangkala seperti itulah Rasul mengedukasi para sahabat. Dan para sahabat senantiasa mengambil benang merah, mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Maka bagaimana manajemen pelayanan umat, contoh per contoh, kejadian per kasus yang disaksikan oleh para sahabat dan menjadi standar acuan bagaimana manajemen pelayanan kemasyarakatan umat dalam hal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal perihal seperti ini, baik bagaimana manajemen menghadapi, menyikapi adanya warga, jemaah, tetangga yang sakit, apalagi yang meninggal. Bagaimana takziahnya, berbela dan ikut berduka sungkawa. Dan jangankan demikian, kita mampu bukan hanya pikiran tapi materi kita berikan kepada mereka untuk mengurangi daripada kesedihannya. Asyuglu la yusgol, yang sibuk jangan dibuat tambah sibuk, yang sakit jangan ditambah sakit, yang sedih jangan ditambah sedih, yang repot jangan ditambah repot. Apalagi jikalau ada perusahaan minta paket,
paket A, paket B, paket C, ini paket C, oh dia apa-apa. Maka hal seperti ini asyuddu la yusdol. Orang yang sedih jangan ditambah sedih. Orang yang repot jangan ditambah repot. Orang yang berduka jangan ditambah duka. Maka bagaimana manajemen dan arahan Rasul perihal tentang hal-hal ini. Yang kedua, bagaimana manajemen pelayanan masyarakat madani terpadu secara keseluruhan. Yang ketiga, bagaimana manajemen tim penelusuran jenazah bila mana ada hal-hal perihal membantu warga jemaah tetangga yang mana perlu diperlukan. Yang keempat adalah amalia-amalia berkaitan dengan kematian, sakit dan sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seseorang yang meninggal, yang mana profesinya ini adalah seorang yang mana setiap harinya membersihkan, mengurus, mengepel daripada Masjid Nabawi. Innaha imra'atun sauda utakumul Masjidan Nabawi. Ada seorang perempuan berkulit hitam zaman dulu yang mana profesinya bagian maintenance, bagian perawatan Masjid Nabawi di masa Rasul. Oleh karena sering membersihkan masjid, maka otomatis setiap 5 kali waktu ketemu Rasul. Kalau sekarang mah kayak pamuli gitu lah. Iya. Jemaah gak usah mikirin bagaimana ada sendal yang berantakan, ada debu di lantai, ada debu di karpet, gak usah mikirin. Jemaah tinggal menikmati fasilitas yang ada. Ini perempuan tukangnya pun sampah, ini perempuan tukang merawat, membersihkan bagaimana persiapan supaya Masjid Nabawi digunakan dengan nyaman. Otomatis di hadapan Nabi memberikan sebuah perhatian penting, karena memberikan andil manfaat untuk aset umat. Perempuan ini diriwayatkan bernama Ummu Mahjan, anak perempuan, seorang kulit hitam, usianya sudah tidak muda lagi, berprofesi, kerjaannya mengurus, merawat, membersihkan daripada Masjid Nabawi pada saat itu. Karena memang setiap saat Rasul sering ketemu, ba'da ayyamin, setelah beberapa hari, faqidahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kehilangan, enggak kelihatan kemana. Wasa'ala anha, dan Nabi pun bertanya, ini si ibu yang biasa ngebersihin, ngepel, ngebersihin kaca, ngepel lantai, nyapu, nih kemana? Beberapa hari enggak kelihatan. Rasul nanya ini kepada para sahabat. Qalu, para sahabat berkata, maka dia Rasulullah, itu perempuan yang bisa ngepel, yang biasa nyapu, yang biasa membersihkan masjid, maka sudah meninggal ya Rasul. Qala, maka Rasul merasa kecewa. Afala azantumuni, hei kalian, kenapa tidak memberitahu saya bahwa marbot masjid meninggal? Ini yang meninggal baru marbot, apalagi kalau TKM-nya. Yang meninggalnya marbot, Rasul merasa kecewa. Ada orang meninggal sedang dalam keadaan prihatin, tetapi Rasul tidak dikasih tahu. Kecewa, marah, ada umat, ada masyarakat, ada jemaah, ada marbot, ada bawahannya. Rasul seumpama seorang direktur, seorang leader, seorang pemimpin, seorang RT, seorang RW, warga yang meninggal, marah nggak dikasih tahu. Dah, situ kan warga saya. Kenapa saya RT nggak dikasih tahu, RW nggak dikasih tahu? Rasul seorang khalifah marah ketika ada seorang marbot, ada seorang umatnya, ada jemaah, ada orang yang berikan andil merawat aset umat meninggal, tapi Rasul gak dikasih tahu.